Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Melanjutkan kultum dari kajian bab taubat. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menyampaikan urian tentang masalah taubat. Urayanya adalah sebagai berikut: ketahuilah bahwasannya manusia itu memang tidak bisa selamat dari awal diciptakannya untuk mengikuti syahwat aslan sama sekali. Jadi yang namanya manusia itu memang dikondisikan untuk ngikutin syahwatnya. Setelah manusia lahir itu namanya keinginannya itu netek. Yang namanya netek, butuh susu, itu nggak bisa dilepas dari yang namanya manusia. Nah kemudian bukanlah makna taubat itu meninggalkan syahwat sama sekali. Jadi yang namanya taubat itu terus meninggalkan syahwat, bukan. Tetapi taubat itu bisa sempurna bitadaruki ma madha, yakni mengganti apa yang telah lewat. Misalnya yang kemarin jelek, kita ganti dengan yang baik. Nah, hal inilah yang disampaikan di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Ini ayat asbabun nuzulnya dalam Sahih Bukhari dijelaskan ada tukang kurma. Ini tukang kurma nih yang nawar ibu-ibu cantik, Mas Toto, ya kan? Yang namanya tukang kurma agak jahil. Itu yang namanya perempuan yang nawar cantik itu dicium pipinya. Coba bayangkan, itu Sahih Bukhari, itu hadis Sahih Bukhari. Dicium pipinya. Habis itu terus dia teringat si tukang kurma ini. Ya Rasul, terus datanglah ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut namanya sholat berjamaah. Nah ini pasti mau dilanjut apa enggak ini? Dilanjut apa enggak ini? Apa namanya? Nah kemudian sholat. Pas menjumpai Rasulullah mau sholat, terus ikut sholat lah. Nah setelah sholat, si pedagang kurma tadi menyampaikan keadaan yang telah dilakukan. Wahai Rasulullah, tadi saya seperti biasa melakukan pekerjaan saya dagang kurma, pas yang beli adalah perempuan cantik. Saya nggak tahan ya Rasul, akhirnya si perempuan cantik itu saya cium. Terus bagaimana dirimu? Ya ceritanya ya minta solusi. Lalu kamu bagaimana? Tadi ikut sholat apa enggak? Ikut ya Rasul. Nah terus bagaimana? Turun ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Makanya yang terbiasa nonton YouTube, itu namanya di YouTube itu kadang muncul hal-hal yang tak baik lah. Lalu kalau Anda nonton YouTube terus nggak sholat, apalagi sholatnya nggak berjamaah, waduh, itu apa namanya, presentase dosa sama penghapusnya itu kelihatan lebih berat dosanya. Jadi yang hapus itu nggak ada. Maka dari itu sholat yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya, sesungguh sholat 5 waktu itu adalah bagikan kalian punya rumah, yang di depan rumah kalian itu ada sungai, yang setiap hari kalian sehari semalam kalian mandi 5 kali. Hal min daranihi syai', apakah ada kotoran ketika seorang itu mandi 5 kali dalam sekali? Tentu saja kotoran-kotoran itu akan bersih. Nah, kata Imam Ghazali, taubat itu bukan hanya sekedar kita merasa berdosa terus tidak melakukan apa-apa, enggak. Manusia itu memang berpotensi untuk melakukan pelanggaran. Itu di dalam muqaddimah kitab Ihya dijelaskan bahwa tidak aneh kalau manusia itu melakukan dosa, melakukan pelanggaran, karena manusia itu anaknya Nabi Adam. Nabi Adam itu disuruh jangan dekat pohon khuldi, malah
dekat, setelah dekat malah dimakan. Jadi kalau Mas Toto itu gampang melakukan kesalahan, ya sama dengan saya, karena mbahnya kita itu satu, mbah Nabi Adam. Nabi Adam itu melakukan pelanggaran, Pak Ihsan. Melakukan apa? Pelanggaran. Kalau nggak melakukan pelanggaran nggak pantas. Yang nggak pernah melakukan pelanggaran kan malaikat. Kita itu manusia. Manusia itu setan bukan, malaikat juga bukan. Jadi makhluk blasteran antara malaikat dan setan. Kira-kira gampangnya seperti itu. Makhluk blasteran antara malaikat dan setan. Namun kita yang beriman diberikan ilmu oleh Allah harus meningkatkan dari derajat setan selamat, kemudian naik lagi ke derajat malaikat. Itu yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali. Jadi sempurnanya taubat itu adalah menebus kesalahan dengan kebaikan. Setiap syahwat yang diikuti oleh manusia, syahwat itu akan naik menjadi zulmatun ila qalbi, akan menjadi gelap di hati. Jadi syahwat kalau tidak dihapus itu akan menjadi gelap dalam hati. Sebagaimana halnya manusia ketika bercermin itu kan muncul gambar. Lah kalau hatinya kotor, gambarnya itu nggak kelihatan. Demikianlah hati. Fa in tarakamat zulmatus syahwat sarat rainan. Kalau kegelapan itu tidak segera dihapus, maka akan menjadi karat. Karat ini dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Janganlah demikian, bal rana ala qulubihim, hatinya sudah bertumpuk-tumpuk kegelapan dosa karena apa yang telah mereka kerjakan. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk seperti yang dibaca oleh Ustadz Yuda setiap sering awal surah Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim. Jadi hati itu terkunci karena ada gelap, ada titik hitam nggak dihapus, terus besok lagi melakukan dosa nggak dihapus, akhirnya berkarat, karatnya bertumpuk-tumpuk sehingga hidayah nggak masuk, sinar hidayah nggak masuk. Kenapa? Terlalu banyak penutup, jadi terkunci, nggak bisa masuk. Jadi di pintu dikunci oleh dosa-dosa. Maka dari itu bersyukurlah bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang senantiasa sholat 5 waktu. Ini adalah penghapus dosa. Ini adalah mengundang nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan istiqomah sholat jamaahnya. Malam ini adalah malam Jumat. Seperti biasa ada pembacaan surah Al-Kahfi. Kepada jamaah yang punya kesempatan, kami undang untuk membaca surah Al-Kahfi sampai nanti menjelang Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.